Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nur Ramadhani dengan NIM akhir 96. Saya dari kelompok B4. Nah, di video ini saya akan membuat video mengenai tutorial uji statistik dasar dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini saya sudah diberi data dan di sini saya kedapatan soal ketiga, di mana di sini ada 10 pasien fraktur dibandingkan hasil CT dan X-ray terhadap gold standarnya. Nah, di sini ada jumlah pasiennya, terus jumlah gold standar serta pasien CT maupun X-ray. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu uji deskriptif. Pertama, data yang sudah diberikan ini disalin, terus buka aplikasi SPSS. Kemudian dari aplikasi tersebut, di data view-nya kita tinggal copy paste data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, setelah itu kita ke variable view. Nah, untuk di variable view ini, untuk di bagian namanya kita ubah dengan yang pertama itu datanya dari gold standard, kedua CT, dan ketiga X-ray. Nah, dari uji deskriptif ini itu merupakan prosedur statistik yang bertujuan untuk merangkum dan menggambarkan data melalui ukuran-ukuran seperti kayak frekuensi, mean, median, standar deviasi maupun presentasinya, serta ada nilai uji maksimum dan juga minimumnya. Nah, kemudian setelah itu kita ke data view kembali. Terus kita klik ke bagian analyze. Nah, di analyze ini kita tinggal klik yang deskriptif statistik, kemudian tekan yang deskriptif. Dan setelah itu kita masukkan yang gold standard, CT scan, serta X-ray-nya. Terus klik OK. Nah, di sini ada keluar seperti nilai mean, terus standar deviasi, dan lain sebagainya. Di sini gold standarnya itu standar deviasinya itu 0,5164 sama seperti CT dan X-ray. Terus untuk nilai minimum, maksimum sama mean-nya itu sama. Nah, didapat hasil seperti ini. Nah, untuk yang kedua di sini kita akan menguji normalitas dari data tersebut. Nah, kita menggunakan Shapiro Wilk karena data yang kita dapatkan kurang dari 50. Nah, untuk uji normalitas di sini kita tinggal ke data view kembali, terus kita klik analyze, terus descriptive statistik, kemudian explore. Nah, untuk dependent list-nya itu ada gold, standard, CT, sama X-ray. Nah, kemudian itu kita klik yang plots. Kemudian centang normality plots with test. Nah, terus klik OK. Nah, pada hasil tersebut akan keluar nilai Shapiro-Wilk seperti ini. Nah, tetapi dari data yang dihasilkan ini P-nya kurang dari 0,05 sehingga datanya tidak normal. Nah, itu pasti terjadi karena datanya 0/1. Uji normalitas ini sebenarnya tidak cocok karena normalitas itu hanya untuk data numerik kontinu. Nah, sehingga hasilnya tidak normal atau kurang dari 0,05. Nah, kemudian kita akan menguji data yang ketiga, yaitu uji korelasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui uji korelasi itu apa. Jadi uji korelasi dalam statistik itu yaitu digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel tersebut memiliki hubungan atau serta seberapa kuat dan arah hubungan tersebut. Nah, untuk uji korelasi di sini kita menggunakan korelasi Spearman karena data yang kita punya itu tidak normal, terus dia berskala ordinal dan juga dapat dikategorikan sebagai dikotomi, misalnya itu 0/1. Jadi untuk korelasi Spearman ini, langkah yang harus dilakukan itu seperti analyze, terus kita masuk ke bagian correlate, terus ke bilangan bivariat. Nah, kemudian kita masukkan gold, CT, dan juga X-ray-nya.
Nah, terus kita centang yang Spearman itu. Nah, terus kita klik OK. Nah, interpretasi yang dihasilkan itu R-nya mendekati 1. Yang dihasilkan itu sehingga hubungannya itu kuat. Terus P-nya itu kurang dari 0,05. Sehingga yang dihasilkan itu signifikan. Kemudian langkah yang keempat atau terakhir, kita uji t-test atau independennya. Nah, sebenarnya data ini tidak ideal ya untuk dilakukan uji t-test karena data tersebut bukan data kontinu. Tetapi untuk langkah-langkahnya itu seperti biasa kita ke analyze, terus ke compare means. Setelah itu kita ke paired sample t-test. Nah, dari pairnya itu kita klik yang CT sama X-ray-nya. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, dari hasil tersebut interpretasinya itu bahwa t-testnya itu tidak ideal untuk data kategori tersebut. Nah, jadi kesimpulan yang kita bisa ambil ini, karena variabel gold, CT maupun X-ray itu merupakan data dikotomi, itu normalitas dan uji t-testnya itu tidak sepenuhnya tepat secara statistik. Analisis yang lebih sesuai untuk data dikotomi itu meliputi uji C-square, kappa maupun MC-Lemar. Jadi seperti itu.